terkait sorotan Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran quick response. Berita baru, Amerika baru saja menaikkan tarif produk Indonesia dari 32% jadi 47%. Mek bisa. Entah alasannya apa, mungkin saja karena kita negara kecil ini berani bernegosiasi. Coba bayangkan, saya kamu orang biasa ini kan kerja dari pagi sampai malam, gaji pas-pasan. Dan kita tuh sebenarnya diharuskan bayar upeti. Kedengarannya lebay, tapi kenyataannya setiap kali kita gesek kartu atau transfer pakai aplikasi asing, ada biaya kecil yang diambil dari transaksi kita. Dan itu dikirim ke luar negeri. Dulu penjajahan itu datang lewat kapal perang, sekarang lewat sistem keuangan global. Aduh, kena mental sih. Lalu soal kris, sistem bayar buatan sendiri yang mulai bisa lintas negara, justru dianggap ancaman. Loh, kok iso? Ya karena kris kita nggak butuh Visa dan Mastercard lagi. Itu bukan cuma perang dagang ya. Ini cara halus memastikan kita tuh nggak benar-benar mandiri sih menurutku. Kalau dulu kita dijajah lewat senjata, ya sekarang harus tetap dijajah tapi lewat aturan main yang berat sebelah. Dan rakyat biasa, saya, kamu, dan kebanyakan Indonesia kita ini selalu jadi pihak yang paling dulu kena hajar. Ini isu bukan sekedar antar negara ya, tapi langsung menyentuh dompet rakyat kecil seperti kita. Dan menunjukkan bahwa kris dan tarif itu bagian dari perang sistem, bukan sekedar kebijakan ekonomi. Dan ini punya kesamaan pola seperti VOC zaman dulu yang pernah aku buat di video sebelumnya ya, tentang sistem dominasi ekonomi modern. Bayangin kamu belanja di warung, bayar pakai kris, tapi ternyata ada sebuah negara superpower Amerika yang gak suka cara kita bayar ini. Loh kenapa mereka repot? Nah, aku pikir setelah merdeka kita tuh bebas ekspor barang, bebas bikin sistem sendiri, tapi kenyataannya sekarang nih barang kita tuh kena tarif 47% di Amerika. Nah bisa. Dan sistem kris ini salah satu bahan diskusi untuk menekan Indonesia. Tentu saja sistem kris ini harusnya bikin kita lebih hemat, malah makin jadi alat tekan bagi mereka. Ini bukan soal teknologi lagi sih sebenarnya, ini soal siapa yang ngatur. Dulu memang dijajah lewat kapal VOC, sekarang lewat Visa, Mastercard, dan sistem dagang yang gak adil itu ya menurutku. Saat kita negosiasi, Amerika justru naikkan tarif yang dari 32% jadi 47%. Mak bisa teh. Kita gunakan kris agar transaksi nggak lewat dolar, malah disuruh pakai Visa dan Mastercard. Siapa yang untung? Rakyat Indonesia? Jelas bukan. Oke, saya kan bukan ekonom ya, saya cuman orang biasa yang ya kerja sehari-hari yang makin semrawut. Makin hari ya saya ngerasa mungkin kita nggak pernah benar-benar merdeka ya. Kita ini cuman diganti cara dijajahnya. Dulu VOC dengan sistemnya yang perkapalan dan senjata itu ya, sekarang sistem global itu. Awalnya produk Indonesia masuk ke Amerika itu dikenakan tarif 32% ya setelah terjadi perang tarif global itu ya. Tapi setelah Indonesia minta negosiasi bukannya turun, malah dinaikkan jadi 47%. Kita sih bukan satu-satunya sih, banyak negara lain yang juga ditekan Amerika dengan cara yang sama. Tapi kenapa ini penting banget buat kita? Tarif itu kayak pajak tambahan loh. Barang dari Indonesia jadi lebih mahal di pasar Amerika. Artinya produk kita ya susah laku. Kalau nggak laku pabrik sepi order. Kalau pabrik sepi karyawan dirumahkan. Kalau karyawan dirumahkan ya kita juga ya ada potensi kehilangan pekerjaan lah. Dan kalaupun kita masih tetap kerja di pabrik, efek dominonya tetap terasa. Pengangguran naik, ekonomi makin seret, harga dalam negeri naik. Jadi meskipun kita nggak dagang langsung ke Amerika, secara pribadi rakyat kecil ini kita tetap kena duluan. Amerika mempermasalahkan soal kris, Pak. Kris dan Ini GP. kan bukan cuma soal bisnis. Inilah cara negara kuat itu menekan negara-negara berkembang untuk tunduk. Kalau dulu penjajah datang bawa bedil dan kapal perang, sekarang mereka cukup bikin aturan dagang yang tentu saja berat sebelah.
Dan kita itu cuman disuruh manut, nurut. Ndas, pegel ndas. Mat, apa ini Mat? Apa? Yang mereka tekan itu negara, tapi yang paling kena itu justru rakyat. Sama kayak sistem VOC dulu, kenapa aku bilang gini? VOC bikin perjanjian sama raja, tapi yang suruh kerja Rodi siapa? Ya kita dong. Ada aja. Sekarang pemerintah kita ditekan, tapi yang harus bayar mahal ya tetap rakyat biasa. Kris awalnya cuma dipakai buat bayar di warung-warung kecil tuh ya, transaksi kecil. Tapi sekarang kris sudah dikembangkan jadi sistem pembayaran lintas negara, termasuk Asia Tenggara. Artinya kita bisa transaksi langsung antar negara tanpa harus pakai Visa, Mastercard, bahkan tanpa dolar. Dan disinilah masalahnya, karena selama ini hampir semua transaksi internasional wajib sistem buatan barat. Dan itu artinya mereka dapat bagian dari setiap transaksi. Contohnya gini, kalau kita beli barang online di luar negeri atau kirim uang ke luar kota lewat aplikasi, setiap gesek atau swipe atau klik itu ada fee kecil, kelihatan kecil. Tapi kalau dikali jutaan tiap hari, nilainya ya miliaran dan uang itu larinya ke luar negeri. Dengan kris, fee itu bisa tinggal di dalam negeri. Tapi Visa, Mastercard kejer, kepanasan, gak mau kehilangan pangsa pasar. Maka muncullah tekanan supaya Indonesia tetap pakai sistem mereka. Ini sebenarnya bukan kris vs Visa atau Mastercard. Ini tentang siapa yang punya kuasa atas dompet kita sih. Kalau kris jadi kuat, Indonesia bisa lebih mandiri secara finansial. Tapi itu berarti sistem lama yang dikuasai negara besar itu kehilangan kontrol. Kita pikir kris itu cuma teknologi baru. Padahal ini sama kayak ketika dulu kita bikin kapal sendiri atau bangun pelabuhan sendiri atau buat pesawat sendiri. Langsung ditekan sama negara-negara asing yang lebih kuat. Yang mereka merasa kita kehilangan ketergantungan. Mereka nggak mau kita mandiri. Karena kalau kita bisa berdiri sendiri, mereka akan kehilangan pajak diam-diam itu dari kita. Ada apa ini, Bung? KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir menjadi alat pembayaran digital yang inklusif dan efisien di Indonesia. Namun keberhasilan ini menimbulkan kekhawatiran bagi penyedia layanan pembayaran global seperti Visa, Mastercard yang melihat potensi kehilangan pangsa pasar yang besar kayak Indonesia. Ketahuan, panik cong, panik. Coba lihat nih statistik terkini dari KRIS tuh ya. Nilai transaksi pada Januari 2025, KRIS itu mencatat transaksi sebesar 80,88 triliun dengan volume mencapai 790,79 juta transaksi. Pertumbuhan tahunan, volume KRIS tumbuh 170% year on year pada Januari 2025. Jumlah merchant hingga Januari 2025 tercatat 36 juta merchant yang menerima pembayaran melalui KRIS. Pada Oktober 2024 jumlah mencapai 54 juta, naik 183% dibanding tahun sebelumnya. Perbandingannya dengan Mastercard, Visa dan Mastercard telah lama memang ya mendominasi sistem pembayaran global termasuk di Indonesia. Namun pertumbuhan KRIS yang sangat cepat dan pesat menunjukkan pergeseran preferensi konsumen dan merchant menuju sistem pembayaran lokal yang lebih efisien. Mamam tuh. Sebagai ilustrasi, saham Visa Inc. saat ini diperdagangkan 335,71, sementara Mastercard MA ya kodenya ya 535,46. Harga saham ini mencerminkan dominasi mereka di pasar global ya, tetapi juga menunjukkan potensi resiko jika pasar mereka tergerus oleh sistem perbayaran alternatif seperti KRIS ini. Dan ini mempunyai dampak dan tantangan ya. Sabar ye, hidup masih panjang ye. Nah, kelebihannya ternyata efisiensi biaya. KRIS itu menawarkan biaya yang transaksinya lebih rendah dibandingkan dengan Visa dan Mastercard yang sering membebankan biaya tambahan kepada merchant dan konsumen.
Inklusi keuangan. Dengan adopsi yang luas kalangan UMKM pedagang kecil, KRIS itu berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan Indonesia. Penggunaan KRIS itu mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran asing, udah jelas tuh. Dominasi KRIS ini dapat memicu tekanan dari penyedia layanan pembayaran global yang merasa terancam, termasuk potensi lobi untuk mempertahankan dominasi mereka di pasar Indonesia. Ayo lanjut. Ingat ya dulu dulu waktu Belanda masuk Nusantara, yang mereka rebut pertama itu bukan tanah, tapi pelabuhan, jalur dagang, dan pajak. Sekarang kita tuh disuruh buka pasar, tapi produk kita dikenai tarif 47%. Kita bikin sistem pembayaran sendiri, KRIS itu malah ditekan pakai jalur diplomasi. Ya coba, dulu VOC pakai dalih dagang, sekarang negara besar pakai dalih standar internasional, tapi ujung-ujungnya sama. Mereka nggak mau kehilangan kontrol atas uang dan ekonomi kita sih sebenarnya. Ada aja. Kita yang termehek-mehek kerja dari pagi sampai malam, bayar pajak, belanja di warung, tetap harus tunduk sama sistem yang dibuat di luar negeri. Kita mikir udah mandiri, padahal uang kita masih mampir ke luar negeri setiap kali gesek kartu. Contohnya, harga barang lokal bisa naik karena tarif impor bahan baku. UMKM yang pakai KRIS bisa dimatikan kalau tekanan dari luar berhasil bikin sistem ini dikebiri. Tunggu. Ini belum seberapa. Kita jadi seperti zaman dulu lagi sih. Kerja di tanah sendiri tapi hasilnya dinikmati orang lain. Kalau dulu kita dijajah karena emas dan rempah, sekarang ya jelas kita itu kemungkinan ya disetir lewat sistem, lewat aturan dagang, lewat platform digital, lewat sistem pembayaran. Dan yang paling nyakitin, kita tuh disuruh percaya kalau semua ini demi kemajuan. Enak ngomongnya Ye, kayak pesen tapai. Inilah kenapa kita harus sadar, supaya gak cuma bangga KRIS tuh ada di warung, tapi juga ngerti KRIS itu bagian dari simbol perlawanan ekonomi sih. Setiap transaksi lokal yang gak pakai sistem asing, itu bentuk kecil dari kemerdekaan bangsa ini. Tunggu Bung. Analisanya gini kira-kira ya. Negara-negara yang kooperatif di India, Arab Saudi, Visa Mastercard bekerja sama dengan sistem pembayaran nasional dan memastikan interoperabilitas. Tenang, minum dulu, minum. Interoperabilitas dan mempertahankan pangsa pasar yang kompetitif di negerinya, meskipun secara tidak langsung menentang. Mereka menghadapi persaingan dari Afrigo yang didukung oleh pemerintah. Di Rusia konfrontatif udah jelas, makanya sanksi dan ketegangan geopolitik menyebabkan Visa Mastercard menghentikan operasi mereka, yang mendorong pengerjaan adopsi sistem pembayaran nasional namanya MIR. Mau lanjut? Ayo angkat besi dulu. Mulai dari tarif impor yang makin mencekik, tekanan diplomatik terhadap KRIS, sampai dominasi sistem pembayaran asing. Semua ini bukan sekedar isu ekonomi ya, tapi soal kedaulatan. Dulu ya kita kalah segala-galanya dahulu, dihajar pakai senjata. Sekarang mau dihajar lagi dengan bawa sistem standar internasional lah, sistem lah, aplikasi keuangan lah, yang kita nggak sadar tapi pelan-pelan kita didorong untuk tunduk. Kita yang hidup dari gaji ke gaji sebenarnya ikut jadi korban permainan besar ini. Barang makin mahal, UMKM ya sulit bernafas, uang kita bocor. Tapi lewat KRIS kita punya kesempatan sekecil apapun ya untuk mengembalikan kontrol ekonomi ke tangan rakyat. Setiap warung yang pakai KRIS, setiap transaksi tanpa gesek Visa atau Mastercard itu langkah kecil menuju kemerdekaan ekonomi. Ini bukan soal anti Amerika ya. Ini soal kita sadar kalau kita nggak pegang sistem sendiri, ya kita akan terus jadi pangsa pasar yang diatur orang lain. Jadi kalau kamu habis nonton ini bukan cuma tahu masalahnya, tapi ngerti bahwa kita punya peran di dalamnya dalam menghadapi kekuatan-kekuatan tidak terlihat, namun sebenarnya ada di kita. Kita punya peran kecil di dalamnya, termasuk melakukan transaksi dengan KRIS ini. Mulai dari hal yang kecil, bahkan dari cara kita bayar ke warung. Tunggu Bung. Mau lihat lanjutannya? Atau mau bahas dari sisi lain? Ayo tulis lanjut kalau mau bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya.